selamat pagi semua. Selamat pagi. Yuk, hari ini kita harus semangat ya memuji Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesehatan untuk setiap kami, Engkau masih memberikan hari baru untuk setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan pada pagi hari ini kami ingin memuji, memuliakan Tuhan lewat pujian, tarian, dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita tetap bangkit berdiri, jangan duduk dulu, karena kita mau kembali memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu apa kak? Panjang dan lebar. Yuk, kasih Yesus panjang dan lebar. Sama-sama ya, kita pakai gerakan. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. sekali lagi. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. bareng dulu ya. Gimana kalau adik-adik di rumah cari sesuatu barang yang bisa kita pegang terus lebih panjang daripada tangan kita, karena kasih Yesus itu nggak mungkin cuma sepanjang tangan kita kan. Yuk sama-sama kita cari barang. Aku sama Kak Keiza juga cari sesuatu untuk dipegang, terus nanti kita nyanyi panjang tuh lebih panjang jadi. Oke? Oke. Aku nyari dulu ya. Dulu ya. Udah ketemu Kak? Udah ketemu belum adik-adik barangnya? Adik-adik di rumah udah pada nemu belum? Udah ya? Pakai barang apa aja boleh. Yuk, kita nyanyi sambil dipegang panjang dan lebar, semakin panjang. Oke. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Lagi ya, panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Boleh disimpan barangnya sekarang. Oke. Yuk, simpan dulu. Simpan dulu. Tapi kita mau ulang lagi sekali lagi, panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Sekali lagi ya, bukan hanya Bukan hanya 3
duduk diam, kita mau siapkan hati kita mau sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyi Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita mulai lagi dari awal. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yuk sama-sama berdiri. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku
Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan kakak-kakak kami bisa menjadi buah untuk kehidupan kami sehari-hari. Bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, shalom, selamat pagi semua. Tiba saatnya sekarang bersama Kakak Kezia untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Bersukacita nggak? Atau ada di antara adik-adik yang lagi sedih, lagi kesel? Iya kak, kemarin tuh aku habis dimarahin sama papa mama. Atau iya kak, kemarin tuh aku habis menghadapi masalah. Cup, gak apa-apa adik-adik. Masalah itu wajar terjadi dalam hidup kita. Bahkan Raja Daud dalam Mazmurnya yang sangat terkenal dalam Mazmur 23, dia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Artinya Raja Daud pun pernah mengalami masa dalam hidupnya seperti dalam lembah kelam. Karena ada masalah jadi merasa takut, bingung harus ngapain. Nah, masalah itu sangat wajar adik-adik karena masalah adalah proses dalam hidup. Nah, hari ini Tuhan ingin mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita bereaksi saat dalam masalah, yaitu kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Gimana sih Kak maksudnya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Saat ada dalam masalah, kita sebagai manusia memang cenderung untuk menyalahkan pihak lain di luar diri kita. Entah itu menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Manusia memang cenderung seperti itu. Kenapa coba kakak ngomong kayak gini? Karena hal seperti ini menyalahkan pihak lain saat ada dalam masalah itu sudah terjadi sejak zaman Taman Eden. Sejak manusia pertama yang Allah ciptakan dalam dunia ini. Yaitu siapa? Adam dan Hawa. Menyalahkan orang lain ketika sedang ada dalam masalah sudah terjadi sejak zaman Adam dan Hawa dalam Taman Eden. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 11-13. Saat Adam dan Hawa ketahuan sama Allah sudah memakan buah dari pohon yang terlarang, Adam bilang apa coba? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Adam menyalahkan Hawa. Lalu Allah nanya ke Hawa, apakah yang telah kau perbuat ini? Lalu Hawa jawab apa coba? Ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan. Artinya Hawa menyalahkan ular. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Adik-adik pernah nggak seperti itu juga? Ketika adik-adik sedang ada dalam masalah, adik-adik malah menyalahkan orang lain. Jangan seperti itu ya adik-adik. Hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita harus introspeksi diri. Tuhan ingin kita jangan sibuk mencari kesalahan orang lain, tapi kita harus menilai diri kita. Saat kita ada dalam masalah, coba adik-adik diam sejenak, merenung, dan ingat-ingat, apakah masalah ini datang karena kesalahanku ya? Apakah aku terjebak dalam masalah ini karena aku sudah berbuat dosa? Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Kita harus introspeksi diri, seperti yang Yunus lakukan. Masih ingat kan dengan kisah Yunus? Ketika Yunus ada dalam kapal dan terjadi badai besar, apa coba yang Yunus katakan? Kita baca yuk bareng-bareng. Karena kisah Yunus, kita buka kitab Yunus. Yunus 1
ayat 11 sampai 12. Yuk kita baca. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Kakak baca sekali lagi ya, kalimat terakhir yang Yunus katakan. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Nah, di sini Yunus tidak menyalahkan orang lain. Yunus sadar bahwa masalah yang sedang dihadapinya, yaitu badai besar, itu adalah karena kesalahannya. Itu adalah karena dampak dari dosa yang dia lakukan, yaitu dia tidak mentaati perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita sudah introspeksi diri dan kita sadar, oh iya ya, kemarin aku melakukan dosa ini, makanya aku terjebak dalam masalah. Yang adik-adik harus lakukan adalah adik-adik segera berdoa, adik-adik minta ampun kepada Tuhan, menyesali, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Setelah itu, adik-adik minta kepada Tuhan pertolongannya agar adik-adik bisa melalui masalah tersebut. Sekalipun Tuhan sudah mengampuni kita, kita tetap harus menghadapi dampak atau resiko dari dosa yang sudah kita lakukan. Kalau adik-adik sudah merenung, sudah benar-benar introspeksi diri, menilai diri, dan adik-adik merasa masalah ini bukan datang dari kesalahan adik-adik, adik-adik harus berdoa. Siapa tahu melalui masalah yang adik-adik hadapi, adik-adik akan naik level. Adik-adik akan menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, lebih beriman lagi, dan lebih percaya lagi kepada Tuhan. Tapi kak, ini masalahnya berat banget kak, aku harus ngapain? Adik-adik berdoa kepada Tuhan, adik-adik minta pertolongannya, minta kekuatan dari Tuhan, minta hikmatnya, agar adik-adik bisa melalui masalah ini sampai selesai. Coba yuk kita baca pesan firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 2 yang sekaligus jadi ayat hafalan kita hari ini. Yakobus 1 ayat 2. Udah ketemu? Yuk kita baca. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sekali lagi yuk kita baca, kita dalami ayat ini bareng-bareng. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita harus menganggap cobaan yang kita alami itu sebagai suatu kebahagiaan. Maksudnya gimana sih kak? Gimana caranya aku bisa bahagia? Kan aku sedang ada dalam pencobaan. Nah, firman Tuhan kali ini mengingatkan kita bahwa dari dalam pencobaan kita bisa mengupgrade diri kita. Kita upgrade iman kita upgrade kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan melalui cobaan yang kita alami, kita juga bisa merasakan kasih sayang Tuhan, pertolongan yang akan Tuhan berikan kepada kita, dan kita juga dapat merasakan Allah Immanuel. Artinya apa? Artinya Allah beserta dengan kita. Jadi sekalipun adik-adik dalam masalah, dalam lembah kelam, ingat ada Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Dan melalui cobaan itu, kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Oke?
Jangan dilupain ya firman Tuhan hari ini, dan ingat selalu kalau adik-adik sekarang lagi ada dalam masalah atau nanti ke depannya adik-adik mengalami suatu masa yang sulit, pertama yang harus adik-adik lakukan adalah introspeksi diri. Jangan menyalahkan orang lain. Adik-adik merenung apakah masalah ini datang karena kesalahan adik-adik. Jika iya, minta ampun kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan untuk melaluinya. Tetapi jika tidak, adik-adik harus yakin dan bahkan bersyukur kepada Tuhan atas masalah yang adik-adik hadapi. Artinya adik-adik akan naik level, akan naik kelas menjadi anak-anak Tuhan yang lebih sungguh-sungguh lagi. Oke? Yuk, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Engkau mengajarkan kami Tuhan bahwa saat kami ada dalam masalah, kami tidak boleh menyalahkan orang lain, tapi kami harus introspeksi diri, kami harus menilai diri kami, apakah masalah yang kami hadapi ini karena kesalahan kami. Terima kasih Tuhan atas ajaran-Mu, dan kami percaya apabila ada masalah dalam hidup kami yakin masalah ini dapat menjadi suatu kebahagiaan buat kami karena kami mengalami naik level, kami menjadi lebih beriman, lebih percaya kepada Tuhan, dan kami mengalami penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah Kau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.